Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Mekanika Fluida dengan topik statika fluida, hidrostatika, dan hidrodinamika hukum Pascal. Dan subtopik penambang berlubang berisi air. Jadi Aditya dengan NIM 2024 041 021 0028. Supriyanto dengan NIM 202 404 102 1004. Beri Cerita Putri dengan NIM 2024 04 1021 0015. Saya Harmalia Septiani Putri dengan NIM 2024 041 021. Saya Alfari Ibu Hidayat dengan nomor NIM 2024 041 021 Dengan nomor NIM 2024 041 021 0001. Saya Abdul Rashid Rosidi dengan NIM 2024 041 021 002. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the sun's already over. Moving without getting any closer. I'm chasing fire when I'm running after you. Ya, pertama-tama yang perlu disiapkan alat dan bahan seperti botol air minum besar, penggaris, pisau, paku, selotip, stopwatch, dan air. Pertama, ukur tinggi botol menggunakan penggaris dan tandai botol dengan spidol 7 cm dari atas atau 23 cm dari bawah botol. Lalu potong botol menggunakan pisau. Kemudian, lubangi botol menggunakan paku yang sebelumnya sudah ditandai dengan spidol dengan ukuran lubang 7 cm dari dasar permukaan botol. Tutup lubang menggunakan selotip. Lalu, isi botol sehingga penuh dengan air. Dan pada percobaan pertama dengan ukuran air 23 cm. Lakukan percobaan dengan membuka penutup lubang, lalu amati hingga 9 kali. Jangan lupa gunakan penggaris untuk melihat jarak semburan air dan stopwatch untuk mengukur waktu yang dapat ditempuh. Gunakan stopwatch untuk mengetahui waktu semburan air. Lakukan hal yang sama seperti pada tabel 2.1 atau tabel hasil percobaan. Kita menemukan nilai-nilai dari apa yang kita cari, di mana kita melakukan 3 percobaan dengan tinggi muka air yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama, kita melakukan percobaan dengan tinggi muka air 23 cm. Nah, terus kita menemukan panjang semburannya yaitu 25 cm dengan kita melakukan 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama kita menemukan waktu penuhnya wadah adalah 0,96 detik, tahap kedua 0,96 detik, tahap ketiga 0,94 detik. Yang dimana rata-rata waktunya adalah 0,95 detik. Pada percobaan kedua, yaitu pada tinggi muka air 20 cm, kita menemukan panjang semburannya yaitu 22 cm dan waktu pada tahap pertama 1,09 detik, tahap kedua 1,05 detik, tahap ketiga 0,95 detik, yang dimana rata-rata waktunya adalah 1,03 detik. Pada tahap ketiga, yakni pada tinggi muka air 17 cm dan kita menemukan panjang semburannya yaitu 19 cm dengan waktu pada tahap pertama 1,29 detik, tahap kedua 1,19 detik, tahap ketiga 1,33 detik dengan rata-rata waktunya 1,27. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau tinggi muka airnya lebih tinggi, maka panjang semburannya akan lebih panjang dan waktunya akan semakin cepat karena pengaruh tekanan terhadap panjang semburan dan waktu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika tinggi muka airnya rendah, maka akan berpengaruh pada panjang semburan dan waktunya. Apabila rendah muka airnya, panjang semburannya akan semakin pendek dan waktunya akan semakin lambat. Pada grafik di atas, yaitu grafik hubungan antara tinggi permukaan air dengan waktu. Pada grafik tersebut dapat dilihat ketika tinggi permukaan air 23 cm, waktu semburannya 0,95 detik, saat tinggi permukaan air 20 cm, waktu semburannya 1,03 detik, dan saat tinggi permukaan air 17 cm, waktu semburannya yakni 1,27 detik. Jadi,
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat apabila tinggi permukaan airnya, maka waktu semburannya akan lebih cepat mengisi wadah. Sebaliknya, jika tinggi permukaannya lebih rendah, maka waktu semburannya akan semakin lambat. Dapat disimpulkan bahwa tinggi permukaan air akan berpengaruh pada waktu karena permukaan air yang tinggi pasti akan menghasilkan tekanan yang lebih besar dari permukaan air yang lebih rendah. Pada grafik di atas dapat dilihat ketika tinggi permukaan air 23 cm, jarak semburannya 25 cm. Saat muka air berada pada 20 cm, menghasilkan jarak 22 cm. Dan pada tinggi 17 cm, menghasilkan jarak 19 cm. Jadi, berdasarkan penjelasan grafik di atas, dapat dideskripsikan kalau permukaan air yang tinggi akan memiliki jarak pancuran yang lebih panjang daripada permukaan air yang lebih rendah. Karena saat permukaan air yang tinggi akan memiliki tekanan yang lebih besar dari permukaan air yang lebih rendah. Nah, kesimpulan dari hasil percobaan kami yaitu jarak dan waktu semburan dapat dipengaruhi oleh besarnya tekanan yang didapat. Semakin tinggi muka air, maka tekanan semakin besar. Begitu pula jaraknya akan semakin jauh dan waktu habisnya akan semakin cepat. Dalam percobaan hidrostatika dan hidrodinamika, penampang berlubang berisi air, ini ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai berikut. A. Jarak semburan air. B. Waktu. C. Kedalaman air. Sekian hasil percobaan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.